Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impleng Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, banyak rezeki, hidup yang barokah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Video yang terdahulu sudah kita upload bagaimana cara gulung blok sisir untuk 36 slot. Nah, kali ini saya ingin membahas bagaimana cara gulung ulang model blok susun untuk lubang 36 40. Bagaimana cara menggulungnya? Saksikan video ini. Langsung saja kita bikin mal seperti ini. Nah, ini kita bikin mal yang kecil dan yang gede. Jadi yang kecil itu langkah 18, yang gede itu 110. Seperti ini. Karena ini seri 21, karena ini lubang 36 40 di model blok, yaitu serinya itu 2 dan 1. Nah, setelah bikin malnya tadi, nah kita cetak pakai mal roll seperti ini. Jadi ini kita cetak untuk spool yang kecil terlebih dahulu. Jadi mal yang tadi kita buat, kita pasin di roll ini. Setelah itu baru kita cetak seperti ini, dicetak manual ya, karena ini saya sistem sambung langsung, nggak diputus, makanya kita cetak secara manual seperti ini. Nah, ini jarang saya lakukan berhubung ini bikin konten, ada yang request cara gulung seperti ini. Nah, ini saya gulung seperti ini, kita gulung secara manual seperti ini. Nah, setelah jumlah lilitannya cukup, nah kita keluarin dari rollnya, kita masukin ke slotnya. Nah, ini yang buat peraga ini adalah dinamo 5 HP ya. Kawat itu, ukuran kawat itu 0,95 jalan 1, karena ini yang punyanya itu minta bisa di Star Delta, pakai panel Star Delta. Jadi kita pakai ukuran kawat 0,95 jalan 1, jumlah lilitannya itu 60 lilit. Jadi ntar koneksi luarnya itu adalah delta, karena ini sambungannya seri. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit ya, kita masukin sedikit demi sedikit. Nah, untuk menentukan lubang pertamanya itu selera ya, selera, tergantung, terserah mau pilih yang lubang yang dari sebelah mana terlebih dahulu. Cuman kalau saya itu di dekat lubang kabelnya, supaya kabel itu tidak terlalu panjang. Jadi makanya saya awalin dari yang dekat lubang keluar kabelnya. Ada yang komentar untuk menentukan nomor satunya dari mana saja bang, seperti itu ya. Saya bilang bebas, terserah selera mau pilih dari mana. Cuman kalau saya biasa saya gulung itu yang dekat lubang keluar kabelnya. Ini untuk spool pertamanya ya, dengan tujuan supaya kabel itu tidak terlalu panjang. Nah, kita masukkan seperti ini sedikit demi sedikit. Nah, untuk model blok susun itu tidak seperti blok sisir ya cara gulungnya. Jadi kalau blok susun itu cara masuknya itu satu spool itu langsung masuk semua. Nah, terus satu pasnya ya, per pasnya itu masuk semua.
Jadi nggak sistem gantian. Kalau model blok sisir itu gantian. 10 pertama itu grup U, 10 kedua itu grup V, terus 10 yang ketiga itu grup W, seperti itu. Cara masuknya bergantian. Nah, kalau model blok susun seperti ini, itu cara gulungnya itu langsung masuk. Jadi untuk pertama masuk itu grup U. Nah, grup U itu langsung masuk semua. Jadi dari U1 sampai U2 itu masuk semua. Seperti itu. Nah, setelah yang kecil masuk, itu kita cetak untuk spool yang kedua, yaitu spool yang gede. Nah, dengan cara ya kita bikin malnya itu kita pasin. Nah, kita pasin seperti ini yang mal yang telah kita bikin tadi. Nah, jangan lupa ya, sebelum digeser itu kita tandain garis. Jadi biar ntar itu tidak cari-cari posisi pasnya. Nah, kalau udah pas seperti ini kita garis ya, kita tandain, kita tandain seperti ini. Jadi setiap merubah ukuran mal itu tinggal ngikutin garisnya. Nah, garis ini kita sesuaikan, kita luruskan dengan arah baut. Untuk yang kecil ya kecil, itu yang pendek itu kecil, yang panjang itu yang besar, seperti itu. Nah, ini malnya seperti ini. Nah, setelah itu kita cetak seperti ini ya. Kita kira-kira supaya nggak terlalu kendor. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi waktu pas masuk itu pas, nggak kepanjangan, nggak ngondoy, nggak kepanjangan sisanya, seperti itu. Jadi biar pas, kita ukur kira-kira begitu. Nah, kita cetak. Nah, jumlah lilitannya ini juga sama seperti yang spool yang pertama tadi masuk. Nah, kita gulung secara manual seperti ini. Jadi karena ini itu malnya kecil gede, jadi langkahnya itu berbeda. Kita nggak bisa pakai alat bantu engkol untuk mempercepat proses cetaknya. Jadi karena ukuran malnya itu berbeda, antara yang kecil dan yang gede langkahnya kan berbeda. Jadi nggak bisa pakai alat cetak, kita harus pakai manual seperti ini. Nah, kecuali pakai mal papan. Kalau pakai mal papan kita bisa pakai alat engkol untuk mempercepat cetaknya. Kalau pakai mal roll seperti ini tidak bisa, karena langkahnya itu berbeda, ukurannya itu berbeda. Nah, ini untuk spool yang kedua masuk nih. Jadi ini spool yang kedua masuk. Untuk spool yang kedua ini di grup spool yang pertama ya, grup spool pertama di seri yang kedua ini langkahnya 110. Kalau yang pertama tadi 18, yang ini 110. Sama cara masuknya, yaitu sedikit demi sedikit supaya masuknya itu gampang untuk masuk ke slotnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kertas penutupnya ini saya pakai kertas jenis press ban ukuran 0,30 untuk penutupnya. Nah, untuk yang luarnya, yang dikeren, yang warna putih itu saya pakai kertas Nomex ukuran 0,25. Nah, begini kita masukin sedikit demi sedikit supaya gampang masuknya ke dalam slot. Masuknya itu sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk 40 ini satu pasnya, kalau model gulungan itu seri 21 itu ada 4 ya, ada 4 grup spool, yaitu 2, 1, 2, 1, seperti itu. Ini untuk per pasnya.
Jadi yang 21 itu langkah yang kecil langkah 18, yang gede 110. Untuk yang seri satunya itu langkahnya itu 18 atau 06. Jadi untuk yang seri 2 itu 06, yang seri 1 juga 06. Yang seri 2 itu 06, yang kecil langkahnya 18, yang gede 110. Nah, video ini saya bikin untuk melengkapi video saya, dan ada yang request cara gulung model blok susun 3 seperti ini untuk model konsentris ya. Konsentris blok susun, bukan blok sisir. Nah, untuk selanjutnya yang seri 1 06 atau langkah 18, nah kita kembali ke yang kecil tadi, yang ukuran yang kecil. Nah, ini sesuai yang kecil tadi boleh, terus kita geser agak kelewat dikit supaya panjang, lebih panjang sedikit, itu juga nggak masalah untuk yang seri 1. Seandainya kita bikin di antara garis yang kecil dan yang gede, itu juga nggak masalah. Jadi kelihatan agak panjang, tapi seperti itu. Dengan tujuan setelah selesai itu tingginya biar sama dengan yang seri 2-nya. Kalau kita geser di antara garis yang pendek dan garis yang panjang. Nah, kalau kita ikutin garis yang pendek, ya kita kelihatan ntar pendek. Nah, ini tadi sini. Nah, ini ntar masuknya di situ ya. Jadi ini saya sebut, kita sebut ujung aja ya. Jadi yang pertama masuk tadi, yang awal masuk itu kita sebut pangkal ya, biar enak penyebutannya. Jadi yang awal masuk tadi pangkal, terus yang akhir masuk itu ujung, seperti itu untuk video ini. Ini sebetulnya sih hanya nama. Jadi awal dan akhir juga bisa kita sebut pakai bahasa ujung dan pangkal saja. Jadi kita sebut untuk video kali ini yang pertama masuk tadi, awal masuk tadi kita pangkal. Nah, ini yang keluarnya kita sebut ujung, atau untuk yang terakhir masuk itu kita sebut ujung. Untuk yang di sebelah kiri ya, untuk yang sebelah kiri untuk spool pertama. Nah, untuk spool yang kedua, nah ini sambungannya seperti ini, perhatikan ini. Dari spool pertama dan spool kedua itu perhatikan sambungannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, perhatikan itu kosongnya 6 ya. Yang di tengah seri 1 itu ada 6 slot yang kosong. Itu saya sebut 06. Nah, ini sambungannya seperti ini, perhatikan. Ini yang kiri itu nyambung dengan yang kiri. Nah, ntar yang kanan itu nyambung dengan yang kanan ya. Ini yang kiri, spool yang kiri dari spool pertama itu nyambung dengan yang kiri spool yang kedua. Nah, ntar yang kanan spool yang kedua itu ntar nyambung ke kanan spool yang ketiga. Seperti ini. Atau kita rubah penyebutannya, untuk yang sebelah kanan itu ujung. Nah, ini sebelah kanan ini ujung dan sebelah kiri itu pangkal. Atau seperti itu penyebutannya. Nah, kalau seperti itu berarti untuk U1-nya itu ujung spool yang ke-1. Kalau kita ngomong yang sebelah kiri adalah pangkal, yang sebelah kanan itu ujung. Nah, ini spool yang kecil. Nah, ini kan mau nyetak spool yang ketiga ya.
Jadi 10 yang ketiga itu awal kita cetak untuk yang kecil dulu. Ya, untuk yang kecil dulu. Semuanya seperti ini. Nah, berarti ini ntar kalau model seperti ini berarti gulungannya yang untuk yang ketiga itu ya seperti yang pertama tadi, yang awal tadi ya. Modelnya gulungannya seperti yang awal tadi. Jadi posisinya itu yang sebelah, nah ini yang ini, untuk yang ini ntar ada di sini ya, untuk ada di situ. Kalau kita sebut pangkal untuk yang sebelah kanan itu pangkal, berarti ini pangkal 10 yang kedua itu nyambung dengan pangkal 10 yang ketiga. Nih, kalau seandainya yang sebelah kanan itu kita sebut pangkal, pangkal 10 yang kedua nyambung dengan pangkal 10 ketiga. Masuknya ada di sini nih. Yaitu 06 di situ. Jadi di tengah-tengahnya yang kosong ya, yang kosong di tengah 10 itu jumlahnya 6. Mau yang lubang mau yang seri 2 maupun yang seri 1, lubang yang di tengah-tengahnya yang kosong, yang tanpa 10 itu ada 6. Itu saya sebut 06 ya. 06. Jadi ini saya ulangin, ini untuk sambungannya. Seandainya yang pertama masuk itu kita sebut pangkal, berarti ujung 10 yang pertama nyambung dengan ujung 10 yang kedua. Pangkal 10 yang kedua itu nyambung dengan pangkal 10 yang ketiga, yang ini nih. Nah, ini. Terus ntar ujung 10 yang ketiga nyambung dengan ujung 10 yang keempat, pangkal 10 yang keempat itu ntar keluar. Seperti itu. Kalau kita sebut yang pertama masuk, U1-nya itu kita sebut pangkal. Nah, kita masukin sedikit demi sedikit. Nah, ini yang sebelah kanan ya, di sebelah kanan 10 kedua itu nyambung dengan sebelah kanan 10 yang ketiga. Posisinya seperti itu. Jadi yang sebelah kanan nyambung dengan sebelah kanan, yang sebelah kiri nyambung dengan sebelah kiri. Seperti itu. Jadi untuk yang 10 pertama, yang sebelah kanan itu kita jadi U1, yang sebelah kiri itu nyambung dengan 10 yang kedua, yang di sebelah kiri juga. Nah, untuk yang sebelah kanan 10 yang kedua nyambung dengan yang sebelah kanan 10 yang ketiga. Nah, kalau pakai bahasa ujung dan pangkal, seandainya U1 itu pangkal 10 pertama, berarti ujung 10 pertama nyambung dengan ujung 10 yang kedua, terus pangkal 10 yang kedua itu nyambung dengan pangkal 10 yang ketiga. Nah, ini seperti ini. Jadi intinya itu yang disambung, yang digabung itu kalau 10 yang pertama disambung dengan 10 yang kedua itu seandainya yang kiri yang disambung, berarti 10 yang pertama itu sebelah kiri, 10 yang kedua itu juga sebelah kiri. Nah, setelah 10 yang kecil masuk, kita ganti untuk 10 yang gede. Kita geser lagi untuk 10 yang gede. Kita geser, nah kita pasin seperti ini. Nah, kita geser. Ini yang gede ini langkah 110, yang kecil tadi langkah 18. Ini 06 ya. Saya sebut 06. Ya, seperti ini untuk nyetak yang 10 yang gede untuk 10 yang ketiga. Nah, ini cara nyambungnya itu sama ya, antara grup
U, grup V, grup W itu cara nyambungnya sama, cara nyetaknya sama, hanya penempatannya aja yang berbeda, penempatan di slotnya. Cara sambungnya, cara cetaknya sama saja. Jadi kalau pas yang pertama atau grup U ini sudah benar nyambungnya, ya berarti tinggal samain saja untuk yang grup kedua dan grup ketiga. Untuk grup yang kedua itu grup V, grup ketiga itu grup W, seperti itu. Sambungannya sama aja, skemanya sama saja, hanya penempatan awal masuknya yang berbeda. Jadi seandainya untuk grup U ya, grup U untuk 10 pertamanya, untuk U1-nya itu di nomor 1, untuk V-nya itu ntar di nomor 7 untuk di slotnya, seperti itu. Kalau model blok konsentris seperti ini, kalau model blok susun 3 seperti ini, blok susun ya saya bilang. Kalau yang model yang blok sisir itu sudah saya upload di video sebelumnya. Kalau seandainya ingin nyimak, silahkan cari di video sebelumnya untuk model blok sisir. Nah ini model blok konsentris atau ada yang bilang blok susun ya. Nah ini untuk 10 yang gede, untuk langkah 1/10-nya di 10 yang grup 10 yang ketiga. Ini seri 2 ya, untuk grup pertama itu seri 2, grup kedua itu seri 1, grup ketiga ini seri 2. Nanti yang 10 yang keempat, grup keempat untuk grup 1 atau grup U itu adalah seri 1. Jadi serinya itu 2, 1, 2, 1 seperti itu. Ada 4 10 di grup U ini. Jadi seandainya ada pemula mau gulung seperti ini, tinggal ikutin dari awal sampai akhir. Ikutin cara cetaknya seperti itu, cara masukinnya juga seperti itu. Insya Allah aman, insya Allah benar. Tinggal ngikutin caranya dari pertama sampai akhir ya, sampai kita tandain U1-nya sebelah mana, V1-nya sebelah mana, W1-nya sebelah mana, U2-nya sebelah mana, V2-nya sebelah mana, dan W2-nya sebelah mana. Kita kalau ikutin video ini insya Allah bisa sampai akhir. Nah, untuk menghindarin kependekan, cara bikin malnya ya, simak yang video awal tadi. Itu untuk menghindari supaya tidak kependekan, kita bikinnya itu keluar dari kertas ya. Nah, ini untuk sambungannya. Yang sebelah kiri 10 yang kedua nyambung dengan sebelah kiri untuk 10 yang ketiga. Saya ulangi lagi untuk cara bikin malnya tadi ya. Cara bikin malnya tadi, kalau supaya tidak kependekan ya, nah kita bikinnya itu kita tekan ke bawah, hampir nyentuh bodinya supaya kelewat dari kertasnya, supaya tidak kependekan. Ini 10 1, 10 2, 10 ketiga. Nah ini 10 yang keempat ya. Ini karena saya bikin 21, jadi ada jumlah 10-nya itu 4 10 grup. Nah kita geser lagi untuk yang kecil. Nah untuk tanda yang satu lagi ya tadi, untuk set yang kecil ya, yang tanda yang kecil, tanda yang pendek. Nah kita geser seperti ini supaya tidak kepanjangan. Nah seperti ini. Terus baru kita cetak lagi, Nah kalau model manual gini bisa langsung tanpa diputus,
tanpa diputus. Jadi awal masuk itu adalah U1, ntar terakhir masuk itu adalah U2. Nah, seperti ini kita cetak. Nah, setelah cukup kita masukin ke slotnya. Ini jumlah lilitannya itu 60 lilit ya, 60 lilit. Sambungannya seri, koneksi luarnya itu delta. Ini dinamo 5 HP. Ini merek Teko. Nah, ini ntar ke sini ya. Ini ya, yang ntar di sini posisinya. Nah, seperti ini. Jadi yang sebelah kiri nyambung dengan sebelah kiri, yang sebelah kanan nyambung dengan sebelah kanan. Itu saya sebut ya ujung pangkal. Jadi seandainya sebelah kiri itu kita sebut pangkal, sebelah kanan itu kita sebut ujung, berarti sambungannya itu ujung pangkal. Jadi ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Itu seperti itu. Nah, seandainya penyebutannya di sebelah kanan itu adalah yang pangkal, berarti ini itu berarti ujung ya. Ujung sepul ketiga nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Seandainya di sebelah kanan itu kita sebut pangkal. Nah, ini pangkal. Seandainya kita sebut pangkal. Nah, ini pangkal, ya ini ntar jadi U2. Ini untuk pangkal sepul yang keempat. Nah, ini saya ulangin untuk penyebutannya. Seandainya yang di sebelah kanan itu pangkal, berarti pangkal sepul pertama itu U1, terus ujung sepul pertama itu nyambung dengan ujung sepul yang kedua, pangkal sepul yang kedua itu nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga, ujung sepul yang ketiga itu nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Nah, pangkal sepul yang keempat itu jadi U2. Seperti itu. Nah, ini untuk sepul yang keempat masuk. Sistemnya juga sama, kita masukinnya sedikit demi sedikit supaya gampang masuknya. Nah, untuk kertas penutupnya ini saya pakai kertas presban ukuran 030. Nah, untuk model seperti ini lubang 36 atau 36 slot seri 21 seperti ini, itu total sepulnya, total grup sepulnya itu ada 12. Karena perpasnya itu ada 4 sepul grup. Nah, ini ntar yang terakhir masuk ini ntar jadi U2. Ini U2. Nah, untuk yang pertama masuk itu U1. Jadi kita rapikan, setelah masuk kita rapikan. Nah, untuk yang grup V dan grup W itu cara cetaknya, cara gulungnya itu sama, hanya posisi lubangnya saja yang berbeda dengan grup U. Untuk grup yang pertama. Nah, ini yang pertama masuk, ini U. Kita sebut pangkal aja ya. Nah, ujung sepul yang pertama yang di sebelah kiri ini nyambung dengan ujung sepul yang kedua. Nah, ini ujung sepul pertama nyambung ujung sepul yang kedua. Nih, perhatikan. Ini cara sambungannya. Nah, untuk pangkal sepul yang kedua nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga. Nah, ujung sepul yang ketiga ini nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Nah, ini perhatikan nih. Ujung sepul 3 nyambung ujung sepul yang keempat. Nah, pangkal sepul yang keempat itu U2. Ini ujung
sepul pertama nyambung ujung sepul kedua, pangkal sepul kedua nyambung pangkal sepul ketiga. Nah, ujung sepul ketiga nyambung dengan ujung sepul keempat, pangkal sepul keempat itu O2. Seperti itu. Perhatikan untuk penempatan sepul yang kedua untuk grup V2-nya ya. Ini U1 untuk yang pertama masuk tadi. Nanti V1-nya ada di sini. V1-nya ada di sini. Perhatikan. Jadi seandainya kita kasih nomor untuk yang U1 itu di nomor 1. Nah, untuk V1-nya itu di nomor 7. Nih, perhatikan. Nah, ini untuk grup V ya. Untuk grup V masuk. Ini untuk sepul pertamanya. Nah, awal yang masuknya ini kita kosongin 3 ya. Kita kosongin 3 lubangnya baru masuk seperti ini. Jadi masuknya itu di depan sepul yang pertama. Saya saranin untuk pemula kalau bingung dengan bahasa saya, tinggal ikutin saja cara masukinnya, cara cetaknya, cara masukinnya, terus masuk di slot yang sebelah mana tinggal ikutin saja. Kalau memang terkendala dengan bahasa saya dan tidak paham dengan bahasa saya yang saya pakai, tinggal ikutin saja dari awal sampai akhir, ikutin sesuai dengan video. Jadi seandainya kita ikutin dari awal sampai akhir caranya, cara masukinnya, cara peletakan ujung dan pangkalnya, atau ada yang sebut itu pala dan ekornya, ya kita tinggal ikutin sesuai dengan video, insya Allah benar, tidak ada masalah. Karena dinamo ini habis digulung itu langsung dipakai. Perhatikan ini untuk sepul yang kedua atau grup V, ini sepul yang pertama. Sekali lagi perhatikan, ini untuk sepul yang pertama. Perhatikan posisi sepulnya, posisi masuknya. Yang pertama itu di sebelah mana dari sepul yang pertama. Ya, perhatikan cara masuknya, posisi di lubangnya, perhatikan. Jadi patokan itu adalah sepul yang pertama, sepul yang pertama masuk. Perhatikan. Nah, ini untuk yang sepul yang keduanya ini, yang pertama masuk tetap seri 2 ya, seri 2. Jadi berbeda sama model blok sisir. Kalau model blok sisir itu untuk V-nya, grup V-nya yang pertama masuk itu adalah V2, yaitu seri satunya. Jadi kalau untuk model blok susun seperti ini, yang pertama kali masuk untuk grup V itu adalah V1. Jadi ini 10 yang pertama masuk ini adalah V1 dan seri 2. Ini seri 2, bukan seri satunya ya. Ini seri 2 untuk yang sepul yang pertama masuk untuk grup V. Jadi berbeda dengan model blok sisir. Kalau blok sisir itu sepul untuk grup V-nya itu yang pertama masuk itu seri 1 dan itu V2 bukan V1. Kalau untuk blok susun seperti ini, untuk yang sepul grup V itu yang pertama masuk adalah V1, yaitu seri yang 2, bukan seri yang 1. Jadi berbeda dengan model gulungan blok sisir. Nah, ini untuk yang langkah 1/10 ya. Untuk sepul pertama dari grup V, ini posisinya ada yang di sepul yang gede atau yang tanda garis yang atas atau garis yang panjang atau posisi mal yang gede. Nah, ini untuk grup V ya, untuk grup V sepul yang pertama. Grup V sepul yang pertama. Nah, ini seri 2. Jadi saya ulangin, kalau model blok
susun seperti ini atau blok konsentris seperti ini untuk grup V-nya yang pertama masuk itu adalah V1, berbeda dengan model blok sisir. Kalau blok sisir itu untuk grup V-nya itu yang pertama masuk itu V2, yaitu seri satunya. Jadi kalau blok sisir itu yang untuk grup V-nya itu pertama masuk itu seri 1. Kalau model blok susun atau model blok konsentris itu untuk sepul yang pertama di grup V itu yang masuk adalah seri 2. Terus kalau model blok sisir itu untuk sepul yang pertama kali masuk di grup V itu adalah V2. Kalau model konsentris seperti ini yang pertama masuk untuk grup V itu adalah V1. Jadi untuk U1, V1, dan W1 itu semuanya adalah seri 2. Nah, ini proses masuk untuk sepul yang kedua di grup V ya. Grup V di sepul pertama untuk serian yang kedua atau yang langkah 1/10 ini sudah masuk. Nah, cara nyambungnya, cara gulungnya itu untuk grup V ini itu sama seperti yang grup U tadi. Jadi kalau grup U tadi sudah bisa, ya saya rasa untuk grup yang V ini juga bisa, hanya penempatan di lubangnya aja yang berbeda, tapi sistem gulungannya, sambungannya, posisi sambungannya itu sama saja seperti yang di grup U tadi. Kalau grup U tadi sudah bisa, ya saya rasa untuk grup V-nya ini sudah bisa, hanya penempatan lubangnya aja, penempatan untuk menentukan pertama masuknya saja yang berbeda dengan sepul yang pertama. Nah, ini untuk U1-nya, ini untuk V1-nya, ini di grup V untuk sepul yang pertama masuk. Perhatikan ya, posisinya itu ada di depan U1 ya, untuk V1-nya seperti ini. Nah, ini untuk sepul yang kedua dari grup V, ini ntar ke sini. Nah, ini kita kosongin 3 ya, kita kosongin 3. Nah, ini kita geser ke yang kecil lagi, karena ini sepul yang kedua dari grup V itu seri 1, makanya kita kecilin dulu di yang kecil ya, garis yang pendek. Nah, garis yang pertama, garis yang paling pendek atau mal yang kecil. Nah, kita geser seperti ini. Nah, kita tandain itu supaya tidak nyari-nyari lagi posisinya di sebelah mana, kita garis seperti ini. Jadi intinya itu cara gulungnya itu yang perlu banget disimak itu yang sepul yang pertama tadi. Nah, terus untuk sepul yang kedua itu cara gulungnya sama persis dengan sepul yang pertama atau grup sepul yang pertama atau grup U, cuman berbeda di lubangnya saja. Jadi kalau seandainya sepul pertama, grup pertama atau grup U itu sudah bisa, sudah benar, maka untuk grup V-nya ini tinggal sama saja seperti yang grup U tadi. Nah, ini ntar ke sini. Jadi ini ujung sepul pertama nyambung dengan ujung sepul yang kedua. Ntar di sini kita langkain, kita kosongin 3 lubang ya, kita kosongin 3 lubang baru masuk. Jadi seperti ini, kita kosongin 3 lubang baru masuk. Nah, seperti ini, kita kosongin 3 lubang. Jadi 3 lubang kelihatan kosong, supaya biar
pas ketemu di 06-nya, itu pas ada lubang yang kosong yang tadi di samping 10 pertama tadi, persis di samping 10 pertama untuk grup V-nya. Nah, di sini. Nah, ini masuknya di sini. Nah, ini kan persis sampingnya di 10 yang pertama tadi masuk untuk grup V ya. Nah, ntar di sini masuknya di sini. Ini ntar masuknya di sini. Nah, itu kalau kita hitung kosong yang di tengah itu adalah 06 atau langkah 18. Nah, ini untuk grup V ya. Untuk grup V untuk 10 yang kedua. Ini seri 1. Jadi cara gulungnya juga sama, dari 2 1 2 1 seperti itu. Persis kayak 10 yang grup U tadi. Nah, ini 10 yang kedua di grup V sudah masuk. Ini seri 1. Nah, selanjutnya adalah seri 2 untuk 10 yang ketiga di grup V. Jadi saya ulangin, cara gulungnya itu sama seperti yang grup U tadi, hanya beda lubang saja. Jadi cara nyambungnya sama, cara gulungnya sama seperti grup U tadi. Itu sama persis. Hanya penempatannya aja yang berbeda di lubangnya. Jadi seandainya kita ngomong U-nya tadi, U1-nya itu di nomor 1, untuk V1-nya ini di nomor 7. Kalau model konsentris seperti ini, atau model blok susun seperti ini. Ini 10 yang ketiga di grup V sudah masuk. Ini seri 2 ya, untuk 10 yang ketiga di grup V. Nah, ini sambungannya pangkal 10 yang kedua nyambung dengan pangkal 10 yang ketiga. Nah, terus ujung 10 yang ketiga ini ntar nyambung dengan ujung 10 yang keempat. Nah, pangkal 10 yang keempat itu ntar keluar jadi V2. Nah, setelah masuk semua seperti ini. Nah, jadi ini V1 untuk yang pertama masuk. Nah, ini untuk yang pangkal 10 yang keempat ini V2. Ini seperti ini. Nah, ini yang untuk grup pertama ini adalah U1. Ini yang pertama masuk ini U1. Nah, terus ini 10 ini. Ini 10 ini perhatikan. Nah, ini di depan dia, ini posisinya ini. Di depan 10 yang pertama tadi. Ini adalah grup yang kedua atau grup V. Ini 10 pertama. Ini V1. Jadi posisinya itu di depan U1-nya. Seperti ini. Nah, ini untuk grup ketiganya ini posisinya juga di depan dari V1-nya. Nah, perhatikan posisi dari W1-nya. Nah, ini untuk W1 ya. Ini 10 pertama dari grup W. Ini juga seri 2 juga. Nah, ini ntar jadi W1. Ini ntar jadi W1. Jadi kalau model blok susun seperti ini, itu yang pertama kali masuk itu adalah seri 2 semua. Jadi yang pertama kali masuk grup U itu adalah U1. Terus untuk pertama kali masuk grup kedua yang grup V itu adalah V1. Untuk pertama masuk grup yang ketiga yang grup W itu adalah W1. Seperti ini. Jadi letaknya itu di depannya seperti itu. Jadi untuk model ini U1-nya seandainya kita kasih nomor ya, U1-nya itu di nomor 1, terus V1-nya itu di nomor 7, W-nya itu di nomor 13.
kalau dinomorin seandainya U1 itu posisinya ada di nomor 1. Nah, cara masuknya, cara nyambungnya itu juga sama persis dengan seperti sepul yang pertama. Jadi seandainya kita ngomong U1-nya itu di pangkal sepul yang ke-1, ya, sepul yang grup sepul yang ke-1, itu terus ujung sepul yang ke-1 itu nyambung dengan ujung sepul yang kedua, terus pangkal sepul yang kedua nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga, ujung sepul yang ketiga nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Nah, pangkal sepul yang keempat itu jadi W2. Seandainya kita ngomong, yang diomong adalah W di grup W. Nah, setelah masuk seperti ini, nah ini adalah W1. Nah, ini W1, ini sepul yang pertama dari grup W. Nah, ini sepul yang kedua dari grup W. Jadi sambungannya adalah ujung sepul yang pertama nyambung dengan ujung sepul yang kedua. Nah, ntar pangkal sepul yang kedua ini nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga. Ini di grup W ya. Jadi cara nyambungnya itu adalah sama seperti yang di grup U. Nah, ini untuk sepul yang ketiga, di grup W. Jadi pangkal sepul yang kedua nyambung dengan pangkal sepul yang ketiga. Nah, ini seperti ini sudah masuk untuk sepul yang ketiga. Nah, ntar ujung sepul yang ketiga ini nyambung dengan ujung sepul yang keempat. Nah, pangkal sepul yang keempat itu ntar jadi W2. Nah, setelah masuk semua seperti ini U, yang ini V, nah ini W. Nah, terus yang ini U2, V2, W2. Seperti itu. Jadi penampakannya seperti ini. Ini sudah masuk semua antara grup U, grup V, dan grup W. Nah, ini selipan antar pasnya ini saya pakai kertas prespan ukuran 030. Nah, ini posisi U1, V1, W1, U2, V2, W2 seperti ini. Nah, ini gambar diagramnya. Ini diagram grup U ya. Nah, seperti ini. Jadi ke U1 itu di nomor 1. Nah, ini untuk V1-nya yang warna hijau ini. Jadi di depan U1. Posisinya V1-nya itu di depan U1 di lubang 7. Nah, ini untuk W1-nya. Nah, W1-nya itu di lubang 13 ya. Ini seperti ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.